Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di talk show Bincang hari ini spesial Ramadan, dan kita pada siang hari ini masih membahas tentang Undang-Undang TPKS, saatnya korban kekerasan seksual dilindungi oleh negara, di mana kita masih berbincang-bincang bersama dengan Mbak Dia Puspitasari Asosio selaku Sekretaris Sarina Institute. Dan untuk Anda pemirsa Sultan TV yang ingin bertanya-tanya tentang pembahasan kita pada siang hari ini bisa layangkan pertanyaan Anda melalui kanal YouTube Sultan TV. Dan Anda bisa menanyakan nanti di segmen 3, akan coba kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Dan mungkin tadi Mbak ada beberapa pertanyaan yang sempat terpotong, adalah salah satunya soal apakah ada kemungkinan soal pasal pemerkosaan, dan juga mungkin tadi beberapa hal yang belum masuk ke Undang-Undang TPKS ini, ada kemungkinan kedepannya ini bisa dimasukkan ke dalam Undang-Undang TPKS, atau kedepannya ini masih sulit bisa dimasukkan. Seperti apa nih Mbak? Kalau kalau kemungkinan tetap ada ya Mas ya, karena memang undang-undang ini kan juga memungkinkan untuk dilaksanakan sebuah revisi gitu ya. Jika memang dibutuhkan misalkan suatu waktu yang harus memasukkan substansi tersebut berdasarkan data-data yang telah diterima gitu. Jadi tidak ada ketidakmungkinan bahwa beberapa hal yang belum termuat dalam substansi Undang-Undang TPKS ini nantinya itu akan dimuat secara khusus gitu. Cuman saya pikir untuk sementara ini kalau bicara pasca Undang-Undang TPKS ini disahkan, kembali lagi persoalan percepatan penerapan undang-undang tersebut, itu hal yang sangat urgent gitu. Oke, dan sebenarnya apa kekurangan dari seandainya pasal dari pemerkosaan ini tidak masuk di dalam undang-undang nih? Apakah kedepannya ada celah di mana permasalahan ini bisa muncul ke depannya ketika pasal pemerkosaan masuk ke dalam Undang-Undang TPKS? Seperti apa Mbak? Iya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bila mana bila mana pemerkosaan ini tidak dimasukkan ke dalam 9 jenis kekerasan seksual tersebut, ketika digunakan pasal KUHP itu korban tidak dapat ditangani secara optimal gitu oleh para penegak hukum maupun pendamping. Karena apa? Di dalam KUHP sendiri tidak spesifik mengatur bagaimana regulasi atau KUHP-nya sendiri itu tidak memiliki perspektif pro terhadap korban tersebut, baik itu secara baik itu dari mulai penanganan, kemudian pemulihannya itu bagaimana dan seperti apa, itu tidak ada gitu. Saya pikir itu yang disayangkan ya. Dan sebenarnya di yang kedua itu kan yang berkaitan dengan pemerkosaan ya Mas. Seandainya misalkan bicara soal disabilitas juga, itu kan misalkan nih, kalau misalkan yang menjadi korban ini itu yang non disabilitas, kemudian yang menjadi korban adalah disabilitas, ini kan juga dibutuhkan keterangan gitu ya ketika nanti dalam tahap proses penyidikan dan penyelidikan itu. Nah, kekurangannya saya pikir di situ, ketika memang ada poin secara khusus membahas yang demikian itu, apakah kemudian nanti keterangan dari korban yang disabilitas itu dianggap sah. Takutnya nanti belum bisa diajak komunikasi atau justru memberatkan korbannya tersebut gitu. Itu mungkin yang harus hati-hati sekali ya, dan perlu diperhatikan supaya benar-benar perspektif korbannya ini terakomodir untuk seluruh korban, untuk seluruh masyarakat yang tentunya sangat tidak mengharapkan menjadi korban kekerasan seksual ini Mas. Jadi tidak perlu ada sekat lah, saya pikir itu.
Oke, dan kalau kita melihat dari Undang-Undang TPKS ini sendiri soal sanksi pidananya ini apakah sudah cukup untuk memberikan efek jera terhadap para pelakunya, dan apakah ini bisa juga untuk memberikan ke depannya pengaruh untuk bisa menurunkan angka kekerasan atau kejahatan seksual ke depannya? Seperti apa, Mbak? Kalau bicara sanksi pidana dan apakah kemudian apa namanya efektivitasnya ya, Mm-hmm. itu kan paling apa namanya paling saya lupa ya, minimal atau maksimal itu untuk apa namanya pelaku itu bulan ya. Kalau ini misalkan itu kalau nggak salah itu di pasal 5 apa ya? Iya, pasal 5. Cuman waktunya nih entah yang 9 bulan ini minimal sanksinya atau apa namanya batas maksimal hukuman pidananya itu untuk pelaku itu. Misalkan nih, nanti tolong dikoreksi lagi, misalkan minimal hukuman penjara untuk pelaku kekerasan seksual itu adalah 9 bulan. Iya. Saya sangat menyayangkan ya, karena ini 9 bulan ini saya pikir tidak akan memberikan efek jera Iya. terhadap pelaku. Dan ketika maksimal 9 bulan ini apa lagi gitu. Tidak akan memberikan efek jera gitu ketika hanya sebatas sanksi pidana doang, apa sanksi penjara doang gitu ya yang diterima pelaku. Tapi barangkali bisa akan memberikan sedikit efek jera barengi dengan denda yang jumlahnya fantastis gitu ya, memberatkan pelaku artinya. Itu saya pikir bisa memberikan apa ya, salah satu upaya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku gitu ya Mas. Yeah. Karena bagaimanapun kalau apa tuh bicara denda itu kan di pasal 5, kalau dendanya saya ingat itu di angka 10 juta maksimal. Nah, ini pun juga kalau misalkan pelakunya ini katakanlah masih apa ya, masih mahasiswa yang apa namanya semester awal atau bagaimana, itu kan 10 juta mungkin ada beberapa orang yang merasa berat gitu. Tapi 10 juta akan menjadi benda yang sangat ringan bila mana pelakunya ini yang non mahasiswa atau oknum para pemegang kekuasaan yang ada di relasi kuasa itu, Mas. Saya pikir itu, Mas. Oke, dan mungkin seperti yang kita tahu juga nih Mbak, Undang-Undang TPKS ini juga masih mendapatkan pertentangan dari beberapa pihak. Bahkan memang ada salah satu partai politik yang ibaratnya menolak adanya Undang-Undang TPKS ini sendiri. Nah, sebenarnya kalau dari teman-teman Sarina Institute, ini apa yang menjadi dasar mereka menolak Undang-Undang TPKS ini, dan mungkin alasannya karena apa? Iya, terima kasih. Kalau terkait penolakan mereka ini kan sebenarnya bisa kita bisa kita sampaikan bahwa di beberapa kali statement bahkan rilis yang mereka keluarkan itu sebenarnya memuat hal prinsip bahwa seolah-olah Undang-Undang TPKS ini melegalkan soal zina, gitu. Karena asumsi mereka adalah perkawinan yang dimaksud di dalam hubungan seksual yang dimaksud di dalam undang-undang ini tidak cukup jelas gitu, apakah suami istri atau bukan gitu. Dan bagaimana persoalan penggiringan opini publik bahwa kelompok yang kontra dan sampai detik akhir tetap tetap pada keputusannya bahwa tidak mendukung pengesahan RUU TPKS ini, salah satu fraksi tersebut. Jadi penggiringan opini yang dilakukan itu bahwa produk hukum ini, Undang-Undang TPKS ini produk barat gitu ya, produk barat yang nantinya akan melegalkan zina, nantinya akan berpihak pada kaum-kaum LGBT, dan ini sangat jauh sekali dari nilai-nilai Islam gitu. Itu selalu poin-poin itulah yang
apa ya digaungkan oleh kelompok yang kontra terhadap undang-undang ini. Tapi Mas, yang perlu digarisbawahi sebenarnya mereka ini pada dasarnya secara substansi mereka ini juga sama-sama tidak mendukung terjadinya kasus kekerasan seksual, baik terhadap laki-laki ataupun terhadap perempuan. Hanya saja perspektif yang berbeda. Jadi perbedaan perspektif inilah yang membuat bangunan berpikir mereka itu memiliki rasionalisasi, memiliki dasar argumentasi tersendiri. Karena kan seperti kita tahu secara umum salah satu fraksi yang menolak ini bagaimana based on knowledge-nya itu, kemudian based on experience, segala bentuk pengalaman dan ilmu pengetahuannya dibangun sampai kemudian membangun perspektif yang mungkin menimbulkan perbedaan di antara seluruh fraksi itu. Saya pikir itu, Mas. Oke, dan mungkin sebenarnya bagaimana menjawab argumen dari orang-orang yang menolak tadi akan dibahas di segmen selanjutnya nih Mbak ya. Kira-kira sebenarnya apa sih jawaban yang bisa diberikan kepada orang-orang yang memberikan penolakan atas argumen-argumen mereka. Dan ini akan kita bahas di segmen ketiga, dan kita juga coba akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV terkait pembahasan kita pada siang hari ini. Jadi pastikan Anda pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.